78 nih. Oh, 78, mohon maaf. Iya. Pendidikan dari Bapak Dr. Iwan ini S2-nya S1 bidang fisika teori Universitas Indonesia, kemudian S2-nya bidang fisika teori Universitas Indonesia juga, kemudian postmaster diploma program Open Master Physics at the Abdus Salam International Center for Theoretical Physics itu di Italia ya Pak ya. Kemudian yang Iya, Bu. S3-nya Triple E Mikroelektronik NTU dan Ilmu Material PPS MIPA Universitas Indonesia. Pengalaman bekerja dari Bapak pemateri kita hari ini, yang pertama, dosen tetap jurusan Fisika FMIPA Universitas Negeri Jakarta dari tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian Sekretaris LPPM Universitas Negeri Jakarta mulai dari tahun 2020 sampai dengan sekarang. Kemudian Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FMIPA UNJ dari tahun 2017 sampai dengan 2019. Kemudian konsultan CP Geostik Cemerlang. Itu geostik apa, Pak? Kalau boleh tahu. Nanti dia. Ya, Geotis itu ini perusahaan alat-alat peraga, Bu. Oh, Iya. begitu. Heeh. Kayak pudak itu mungkin ya, Pak ya? Iya, serupa. Oke. Pak. Ya. Materinya. Publikasi atau study paper dari Bapak Dr. Iwan ini mungkin saya akan bacakan satu saja ya Pak ya untuk menghemat waktu. Di tahun 2020 publishnya Dependence of Official Properties of Mg.GNO Nanorod on Aluminium kali ya Pak ini. AL Dopan. Baik Bapak dan Ibu, Ya. serta soleh-soleha, tanpa berpanjang lebar untuk pembukaan hari ini, kita persilahkan pada pemateri kita yang luar biasa, Bapak Dr. Iwan Sugihartono, berkenan untuk memaparkan materi pada kami di pagi hari ini. Ya, terima kasih Bu Nenden. Silakan Halo adik. Bapak. Ya, Assalamualaikum. Salam sehat buat adik-adik semua. Supaya tidak pada ngantuk, saya kasih soal untuk dikerjakan selama 5 sampai 10 menit ya, supaya saya tahu nanti apakah sudah familiar atau belum gitu. Ya, sudah bisa terlihat ya. Iya, Pak. Oke, di sini saya ada beberapa soal ya tentang kinematika. Jadi hari ini saya akan sedikit sharing tentang eh, bagian dari pelajaran IPA khususnya fisika. Topiknya adalah kinematika ya. Nah, coba adik-adik kerjakan kira-kira soal nomor 1 sampai soal nomor 2 dulu deh. Siapa yang langsung punya jawabannya atau langsung dapat ide untuk mengerjakan? Soal nomor 1 siapa? Boleh nanti kalau udah ada yang menghitung raise hand gitu ya. Nanti bisa saling kita diskusikan.
Ayo, siapa yang mau memberikan jawabannya? Ya, siapa? Oke. Selanjutnya yang nomor 2 ya. Siapa yang sudah nomor 2? Di sini saya membuat ada 5 soal pemanasan ya. Nomor 2, siapa yang mau memberikan jawaban? Masih belum ada nih. Oke, kalau belum ada saya tunjukkan lagi soal nomor 3. Oke, kalau kalau begitu soalnya di screenshot dulu, nanti adik-adik bisa kerjakan sambil mendengarkan paparan materi dari saya ya. Oke, ini saya tunjukkan lagi. Ini ada soal nomor 1, bisa di Nomor screenshot. 3,5 sekon. 3,5 sekon. Ya betul jawabannya ya. Nanti kita bahas bareng-bareng di sesi akhir dari kegiatan ini ya. Kalau nomor 1 jawabannya berapa? Belum tahu. Belum tahu, Oh, Pak. belum tahu. Lebih susah yang nomor 2 sebenarnya. Ya. Nah, oke, nomor 1 itu yang kelajuannya lebih besar adalah tentu saja yang 20 meter per sekon gitu ya. Karena perubahan kelajuan tiap satuan waktunya eh, itu ditunjukkan dengan besar dari percepatan yang lebih tinggi begitu. Nah, dalam hal ini adalah 20 meter per sekon kuadrat. Kalau yang nomor 3, siapa yang sudah? Oke, di screenshot aja dulu ya. Nanti bisa didiskusikan bareng-bareng. Nah, ini ada soal nomor 4 dan 5. Bisa di screenshot lagi. Atau kalau sudah ada jawaban boleh disampaikan. Oke, sudah di screenshot ya. Nah, selanjutnya saya akan masuk ke materi. Hari ini saya akan memaparkan tentang konsep kinematika ya. Nanti kita lihat kinematika itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, pada prinsipnya kinematika adalah eh, bagian dari mekanika ya. Bagian dari mekanika. Ya, terlihat jelas ya. Bu Nenden jelas ya Bu Nenden? Oke, siap. Ya, saya mulai saja ya. Hari ini saya akan menyampaikan materi kita ya yang berjudul kinematika di dalam kondisi satu dimensi ya. Ya, kita sebutnya kinematika sajalah. Jangan pusing sama masalah one dimensionnya gitu ya. Kinematika saja. Nah, nanti kita akan lihat kinematika itu apa sebenarnya ya. Ya, di sini saya menuliskan ya, kinematika itu konsep ya yang dibutuhkan untuk menggambarkan suatu benda yang bergerak. Artinya kita mempelajari variabel-variabel gerak saja ya
tanpa memperhitungkan atau mengikutsertakan parameter penyebab dari kenapa benda tersebut bergerak. Jadi kita belum bicara tentang gaya ya. Nah, di sini kita bisa lihat bagian yang kedua ya tentang dinamika. Nah, kalau dinamika itu adalah bagian ilmu mekanika ya yang mempelajari tentang efek dari adanya gaya begitu. Ya, efek dari adanya gaya sehingga menyebabkan benda bergerak. Nah, di dinamika ini kita akan banyak melakukan kajian tentang hukum Newton ya. Nah, maka di sini saya tulis kinematika dan dinamika itu membentuk cabang keilmuan fisika yang disebut sebagai mekanika ya. Jadi mekanika itu ada dua, kinematika dan dinamika ya. Bahasa mudahnya seperti itu. Lalu di kinematika kita hanya mempelajari atau melakukan observasi tentang variabel-variabel benda tersebut bergerak ya, mulai dari percepatannya, kecepatannya, jaraknya, dan lain-lain gitu ya. Nanti akan ada kurang lebih 5 parameter yang berhubungan dengan kinematika yang adik-adik semua harus pahami begitu ya. Nah, kalau dinamika insya Allah saya akan sampaikan di pertemuan besok ya. Nah, kita sekarang masuk ke bagian pertama ya tentang perpindahan. Nah, di sini saya cuplik ya gambar dari suatu buku ya. Ya, ini tentang konsep perpindahan. Diasumsikan di sini ada suatu mobil ya, kendaraan dengan posisi mula-mula ya. Itu adalah X0 ya, X0. Nah, X0 di sini adik-adik bisa lihat di atasnya ada tanda panah. Tanda panah ini sebenarnya menunjukkan apa? Ada yang bisa menjawab tidak? Pindahan. Ya, perpindahan ya itu mencerminkan besaran suatu besaran yang disebut dengan besaran vektor. Ada yang sudah pernah dengar besaran vektor? Sudah. Ya, oke, bagus. Ya. Jadi secara di dalam fisika, adik-adik pasti sudah mengenal jenis besaran, yaitu ada dua ya, ada besaran vektor, ada kalau ini artinya dilihat dari arah dan besarnya gitu ya, bukan jangan bingung sama istilah besaran di dalam suatu satuan gitu ya. Jadi ini besaran yang ditinjau dari arah dan besarnya, maka ada tiga sebenarnya ya, cuma yang eh, untuk kalian, untuk adik-adik semua, cukup memahami dua saja, ya, yaitu besaran skalar dan vektor. Ya, kalau skalar kita hanya memperhitungkan nilai saja, ya. Contoh besaran vektor itu adalah laju dari suatu kendaraan yang ditunjukkan oleh speedometer, ya. Misalnya kalian mengamati mobil yang bergerak. Nah, di jarum penunjuk speedometernya itu menunjukkan kelajuan 80 km. Nah, yang ditunjukkan oleh jarum di speedometer itu adalah kelajuan, bukan kecepatan ya. Nah, kalau kecepatan itu nanti konsepnya adalah ke arah vektor ya. Dia punya besar dan punya arah. Tapi kalau kelajuan hanya besar saja. Nah, contoh besar dan arah adalah ini ya. Nanti kita kaji di sini ya, di bagian perpindahan. Nah, contoh yang memiliki besar dan arah tadi kalau kita bandingkan antara kelajuan sama kecepatan ya, yang memiliki besar dan arah itu adalah kecepatan. Jadi cara menyebutnya mobil tersebut bergerak dengan kecepatan 80 km per jam ke arah selatan misalnya. Nah, itu disebut vektor. Jadi sederhana ya. Nah, untuk membedakannya antara vektor sama skalar, maka
Di Bangunin. komunitas fisika ya menyepakati bahwa penulisannya harus menggunakan simbol panah seperti ini. Jadi ini menunjukkan vektor ya. Jadi perpindahan itu merupakan vektor ya. Terus kalau yang skalarnya apa? Nah, kalau skalarnya itu disebut jarak ya. Nah, itu kalian harus sudah memahami ya. Nah, di sini dimisalkan posisi mula-mula ditunjukkan dengan X0 dengan tanda panah seperti ini ya. Nah, dari posisi mula-mula ya, ini menunjukkan kita bisa lihat mobil itu bergerak dari kiri ke kanan ya, dari kiri ke kanan. Nah, ini kita adik-adik harus perhatikan ya. Harus perhatikan bahwa ketika kita mengilustrasikan suatu kendaraan ya yang bergerak ya diasumsikan ini dari X0 ke X akhir ya. X akhir itu ditunjukkan dengan X tanda panah yang menunjukkan final position di sini. Nah, diproyeksikan menggunakan koordinat Kartesius ya, adik-adik semua. Nah, di sini ya, mobilnya bergerak dari kiri ke kanan ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa sih nggak pakai simbol P? Kenapa sih nggak pakai simbol S gitu ya? Sebenarnya, secara prinsip boleh-boleh saja eh, menggunakan A, menggunakan B, menggunakan C, atau eh, seluruh abjad yang ada di A sampai Z begitu ya, boleh. Namun ya, untuk memudahkan kita, tentunya adik-adik sudah pernah belajar tentang koordinat Kartesius ya, bahwa koordinat Kartesius itu kalau dalam dua dimensi ya, untuk sumbu yang horizontal ya itu namanya adalah sumbu X. Untuk sumbu yang vertikal itu adalah sumbu Y ya. Sehingga kita bisa asumsikan ketika mobil ini bergerak dari kiri ke kanan ya, maka ketika diplot atau diproyeksikan sesuai dengan sumbu koordinatnya, dia berada pada garis horizontal seperti ini ya. Nah, maka di sini kita namakan ya menggunakan simbol X. Ini X mula-mula. Lalu kita lihat ya, mobil itu bergerak dari kiri ke kanan sampai suatu waktu, di sini waktunya ditunjukkan oleh nilai T ya, menempuh jarak ya, final position di X. Nah, lalu pertanyaannya seberapa jauh perpindahan dari mobil tersebut ya. Maka di sini untuk perpindahan kita bisa menghitungnya menggunakan selisih ya. Selisih posisi akhir ya dikurangi dengan atau selisih dibandingkan antara posisi akhir dengan posisi awal. Ya. Nah, karena kita memperhitungkan arah di sini, maka selisih itu disebut perpindahan atau dalam bahasa Inggris disebut displacement ya. Nah, simbol dari perpindahan karena merupakan selisih ya, simbolnya adalah menggunakan simbol delta ya. Jadi sepakatan di dunia matematika begitu ya. Kalau kita bicara selisih, di sini kita menggunakan simbol delta. Oke. Jelas ya sampai sini ya. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini misal ya. Misal tadi posisi mula-mulanya adalah 2 meter ya. Serta posisi akhirnya adalah 7 meter. Maka perpindahan yang dilakukan mobil yang bergerak dari kiri ke kanan itu adalah 7 dikurangi 2. Berapa? Yaitu 5 meter. Ya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, perbedaan menyebutkannya saja yang berbeda ya.
dengan kita melihat tulisan seperti ini ya, simbol seperti ini ya, ini tandanya adalah perpindahan. Artinya menyebutkan nilai ini dengan juga menunjukkan arahnya. Ya, jadi kalau kita lihat dari persamaan matematikanya, delta X sama dengan X akhir dikurangi X mula-mula, menyebutkannya begini, benda bergerak sepanjang sumbu X ya, dengan posisi mula-mula adalah 2 meter ya, ya. Terus sampai posisinya adalah 7 meter, bergerak dari arah kiri ke kanan. Jadi kita harus bisa menyebutkan arah geraknya juga ya, selain nilai-nilainya itu gitu. Yaitu maksudnya. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, di sini juga kita perbedaannya nih ya, perbedaan tinjauannya ya, perbedaan tinjauan dari arah gerak ya. Kalau misalnya kita mengasumsikan posisi mula-mulanya itu adalah di 7 meter ya, 7 meter, lalu posisi akhirnya adalah 2 meter, maka sebaliknya ya. Kalau tadi kita bisa perhatikan 7 dikurangi, kalau sekarang 2 ya dikurangi 7. Kenapa? Karena 2-nya ini adalah posisi akhir. Ya, posisi awalnya 7 meter. Terus di sini kita perhatikan perpindahannya ya, tanda merah. Kenapa perpindahannya menggunakan garis merah dengan arah berlawanan? Karena kita meninjaunya dari acu mula-mula di 7 meter gitu loh. Dari sini ya tinjauan kita. Lalu posisi akhirnya di 2 meter. Jadi kita melihat kerangka acuannya berbeda ya dari arah yang berlawanan. Maka perpindahan ini ya 2 dikurangi 7 itu sama dengan min 5 meter. Nah, sehingga kita bisa melihat di sini, oh kalau yang satu tadi melihatnya dari sisi yang kiri acuannya. Kalau yang kedua ini melihat acuannya dari sisi yang kanan. Nah, itu ya. Sehingga apa? Meninjaunya berbeda arah, berbeda posisi. Sehingga yang tadi itu menghasilkan nilai yang positif, yang kedua ini menghasilkan nilai yang negatif. Oke. Saya lanjutkan. Nah, selanjutnya sekarang kalau ya kita asumsikan ya mobil ya bergerak yang tadi ya, kalau yang tadi kan arahnya searah semua ya. Terus yang kedua tadi posisi awalnya adalah di 7 gitu ya. Nah, sekarang posisi awalnya mobil itu bergerak dari posisi di titik ini ke kiri, ke sini dulu, ke kiri dulu. Nah, lalu si mobil itu ya setelah bergerak ke kiri dia bergerak ke arah kanan mulai dari titik ini ya, titik 0 ini ke arah kanan. Sehingga apa? Sehingga kita perlu perhatikan di sini posisi akhirnya adalah 5 ya. Ya, perpindahan 5. Dan posisi adalah min 2. Nah, min 2 ya. Sehingga jarak atau perpindahan totalnya ya itu adalah dari titik ini ke kiri plus dari titik ini ke kanan ya. Nah, itu 7 meter. Namun
secara matematis kita menuliskannya posisi akhirnya dia adalah 5 ya, karena acuannya adalah dari titik ini ke sini ke kanan. Oke. Lalu dikurangi X0. Nah, X0 ini karena arahnya dari kanan ke kiri, maka dia nilainya adalah negatif. Negatif ketemu negatif itu hasilnya menjadi positif. Ya, sehingga 5 menjadi ditambah 2, hasilnya adalah 7 meter. Nah, saya mengingatkan pada adik-adik semua ya, dalam menuliskan satuan ya di dalam IPA itu penting. Maka ketika nanti mengerjakan soal, khususnya soal-soal yang isian atau esai, jangan lupa menulis satuan ya. Jangan hanya angka saja. Dan simbol-simbolnya harus tepat. Kalau misalnya di soal ditulis benda bergerak dari kiri ke kanan atau dari utara ke selatan begitu ya, maka di atas ya, di bagian atas itu harus dikasih tanda panah atau tanda topi begitu. Ya. Ini udah jelas ya, saya lanjutkan. Nah, selanjutnya adalah ya, saya akan membahas tentang laju rata-rata ya. Nah, definisi dari kelajuan rata-rata ya, itu adalah jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan oleh benda menempuh jarak tersebut ya. Nah, maka di sini kita bisa lihat ya, secara matematis jarak rata-rata itu merupakan jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak yang ditempuhnya begitu. Nah, satuannya ya itu tentu saja meter per detik ya atau meter per sekon. Nah, kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini jarak itu memiliki satuan meter, waktu tempuh itu satuannya adalah detik atau sekon seperti ini. Ya, sehingga secara sistem internasional satuan untuk kelajuan itu adalah meter per detik Sekon. atau meter per sekon. Ya, betul. Yang ini jelas ya. Oke, Jelas. saya lanjutkan. Nah, ini adalah contohnya ya. Nah, mungkin bisa ditulis dulu ya oleh adik-adik semua. Kalau yang pakai laptop bisa di screenshot. Saya kasih waktu 1 menit dulu ya untuk menulis. Nah, di sini jarak yang ditempuh oleh seorang yang sedang melakukan jogging ya, bahasanya gitu aja lah. Ya, jadi ada seorang yang sedang jogging ya, berlari ya selama 1,5 jam ya. Apabila laju rata-ratanya adalah 2,22 meter per detik ya, berapa jaraknya? Jadi di sini diketahui waktu dan laju rata-rata. Mengacu kepada persamaan yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu laju rata-rata adalah jarak dibagi waktu tempuh, maka untuk menghitung jaraknya, adik-adik sudah tinggal kalikan saja jarak rata-rata dengan waktu tempuh ya. Nah, di sini ya, satuan mula-mula adalah jam. Sementara laju rata-rata itu menggunakan satuan meter per detik. Nah, untuk memudahkan, maka kita perlu melakukan konversi. Apa yang dikonversikan? Ya, yang dikonversikan adalah jam. Jam ini harus dikonversikan menjadi detik. Ya, kalau dikonversikan maka
kita ingat 1 jam itu adalah 60 menit. Ya, 1 menit itu adalah 60 detik. Berarti dikalikan dengan 3.600 detik ya. Hasilnya 5.400. Nah, di sini ya kita peroleh dari hasil perhitungan 2,22 meter per detik dikalikan 5.400, hasilnya adalah 12.000. Ya, ini silahkan kalian hitung ulang, khawatir hitungan yang saya lakukan kurang pas ya. Oke, sudah dicatat? Sudah ya, saya lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah menyinggung tentang laju rata-rata. Sekarang kita akan lihat bedanya dengan kecepatan rata-rata. Kalau laju rata-rata tadi itu adalah jarak tempuh dibagi waktu tempuh, ya, maka kecepatan rata-rata itu merupakan perpindahan dibagi dengan waktu benda tersebut berpindah tempat, ya. Nah, berarti di sini kita perhatikan ya bahwa kecepatan rata-rata itu merupakan besaran vektor ya. Kenapa? Karena berasal dari perpindahan ya. Kita sudah tahu tadi perpindahan itu disimbolkan dengan X yang punya tanda panah ya. Nah, sehingga di sini untuk mengetahui kecepatan rata-rata ya, perpindahan yang disimbolkan dengan delta X panah dibagi dengan selisih waktu ya. Jadi selisih posisi dibagi selisih waktu. Ini untuk kecepatan rata-rata. Kita lihat contohnya. Ya. Nah, ini adalah contoh ya bahwa ada suatu mobil ya, mobil balap ya yang memecahkan rekor dunia nih di tahun 1997 karena mampu memiliki kelajuan 341,1 meter per detik ya, luar biasa cepat sekali ya untuk kendaraan. Nah, di sini ya pencatatan waktunya ya, mobil itu dilihat dari dua kondisi karena mobil bergerak dulu dari kiri ke kanan, terus mobil itu berputar harus bergerak lagi dari kanan ke kiri ya. Nah, di sini kita peroleh nih datanya ya. Ini waktu ya, waktu mula-mula ya. Masih 0 detik gitu. Lalu kita start, mobil itu melaju ya. Melaju sejauh 1.609 meter atau 1,6 kilo kurang lebih. Dalam waktu 4,7 detik ya. Ini finishnya tuh jaraknya 1,6 kilometer ya atau 1.609 meter. Nah, lalu setelah finish di titik ini, pengamat itu atau juri meminta, ayo coba ulangi lagi dari kanan ke kiri ya. Berarti kan jaraknya sama tuh. Waktunya apakah sama? Ternyata ketika dicek waktunya ada selisih ya. Di awal sampai finish itu waktunya adalah 4,74 detik ya. Yang kedua dari kanan ke kiri waktunya adalah 4,695 detik ya. Oke. Nah, kita lihat di sini perhitungannya ya. Nah, kita
menghitungnya berarti apa? Perpindahan, ya. Perpindahan dari posisi mula-mula ke posisi akhir. Nah, kita lihat di sini ya. Kalau dia bergerak dari kiri ke kanan, ya, bergerak dari kiri ke kanan, itu tandanya adalah positif, ya. Namun di sini dari kanan ke kiri tandanya negatif. Maka yang jadi acuan positif negatif apa? Di sini ya, di sini. Untuk nilai selisihnya, ya, selisihnya. Karena adik-adik bisa lihat ya, untuk perpindahan tadi itu ya, X akhirnya berarti 1609 ya. X mula-mulanya adalah 0 di sini. Sehingga 1609 dikurangi 0 itu adalah positif. Ya. Nah, selanjutnya gambar yang kedua dia bergerak dari kanan ke kiri. Ya, dari kanan ke kiri. Nah, maka dari kanan ke kiri dia nilainya negatif. Kenapa gitu ya? Nah, kita perhatikan X mula-mulanya adalah 1609. X akhirnya itu kembali ke titik mula-mula 0. Sehingga 0 dikurangi 1609 itu menjadi negatif gitu ya. Nah, namun untuk memudahkannya kita gunakan tanda bahwa kalau dia bergerak dari kiri ke kanan itu positif, kalau dia bergerak dari kanan ke kiri adalah negatif. Oke. Ya, mungkin saya kasih waktu dulu untuk mencatat ya. Sebentar saya 1 menit mau ngecas laptop saya dulu sebentar. Silakan sambil dicatat ya. Ya, sudah selesai mencatatnya ya. Saya bisa lanjutkan. Nah, di sini adalah kecepatan sesaat ya. Saya skip aja. Selanjutnya percepatan ya. Percepatan pada prinsipnya adalah perubahan ya, perubahan dari kecepatan ya, tiap satuan waktu. Jadi kalau disebut apa sih percepatan itu? Ya perubahan kecepatan ya tiap satuan waktu ya. Maka satuannya menjadi meter per detik kuadrat. Itu bedanya dengan
kecepatan. Kalau kecepatan tadi itu adalah perubahan posisi terhadap waktu, ya, maka meter per detik. Namun kalau ini adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, kita bisa perhatikan di sini ya. Suatu pesawat ya, di sini digambar posisi mula-mula ya, misalnya di sini. Dia bergerak dari titik ini ke titik akhir ya. Tentunya kita perhatikan pada saat dia mulai bergerak, dia punya kecepatan mula-mula. Lalu pada titik akhir di sini dia punya kecepatan akhir. Nah, maka tentunya di sini kalian bisa perhatikan bahwa ada perubahan kecepatan. Ya, kecepatan di sini sama di sini berbeda. Yang ini adalah V0, yang ini V saja. Nah, inilah yang disebut dengan perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Ya, waktu tentunya saja berubah ya. Waktu tentu saja berubah. Gitu. Ya, ini contoh sederhana apabila kalian naik kereta atau naik kendaraan ya, baik motor maupun mobil begitu. Ketika mulai kita menstarter gitu ya, motor dalam keadaan diam, lalu dengan menambahkan gas, maka motor itu bergerak, mulai bergerak perlahan, gas dinaikkan lagi, motor itu makin cepat ya. Nah, perubahan kecepatan terhadap waktu itulah yang disebut dengan percepatan ya. Oke. Nah, untuk percepatan ini juga ada rata-ratanya ya. Misalnya kita ingin mengamati dari posisi A ke posisi B, ke posisi C, ke posisi D dan seterusnya gitu ya. Nah, itu bisa dibandingkan rata-ratanya. Namun kalau kita mengambil acuannya dua titik ya, dua posisi, posisi awal dan posisi akhir saja, maka percepatan rata-ratanya itu kita harus perhatikan ya dari posisi akhir dan posisi awal saja ya, perubahan kecepatannya itu dibagi dengan tentunya waktu ya, karena waktu itu terus bergerak sehingga ketika dia di awal itu memiliki kecepatan misal 10 km per jam dan di akhir dia punya kecepatan 100 km per jam, maka untuk mengetahui rata-ratanya 100 kurangi 10. Dan perlu diingat waktunya itu juga harus dilihat selisihnya ya. Nah, ini adalah contoh ya. Ya, saya kasih waktu untuk menulis dulu ya. Ini contohnya. Ya, bagaimana? Sudah dicatat? Iya. Sudah ya. Nah, di sini ada double satuan ya. Tidak masalah ya. Namun kalau kalian ingin mengkonversi, ya silahkan dikonversi ya dari kilometer per jam dibuat ke detik. Ya. 260 km dirubah 260 km per jam dirubah ke 260 km per detik. Coba siapa yang bisa menghitung?
Coba dihitung dulu ya. Ya, berapa? 260 km per jam itu berapa meter per detik? Ada yang bisa jawab? Kilometer per meter. 7,2, Pak. 7,2 2 ya. ton. 7,2 atau 72,2? 72,22222. Ya, 72,2 ya. Oke. Berarti 72,2 atau 72 saja ya dibulatkan. Biasanya kalau di bawah 0,5 ya kan itu biasanya dibulatkannya ke bawah ya menjadi 72. Nah, 72 dibagi 29 berapa? Ada yang sudah menghitung belum? 2,5. Berapa? 2, 2,5. ya, betul. 2,5 meter per Bungkuk. detik. Ya, per detik kuadrat ya, 2,5 meter per detik kuadrat. Jadi sangat cepat berarti ya. Oke, karena dalam 1 detik dia sudah menempuh 2,5 meter gitu ya. Ya, oke, selanjutnya. Ya, ini adalah ilustrasinya ya. Ilustrasi suatu pesawat ya menempuh melaju ya dengan kecepatan mula-mula ini 0 ya, waktu mula-mula ada 0. Terus dalam 1 detik dia melaju dengan kecepatan 9 km per jam. Dalam 2 detik dia 18 km per jam. Nah, ini percepatannya ya berarti 9 km per jam per detik ya. Oke. Nah, ini adalah ilustrasi yang tadi ya. Nah, selanjutnya adalah contoh dari pengurangan kecepatan ya, pengurangan kecepatan. Nah, di sini suatu kendaraan ya, mobil balap, ini ada gambarnya ya. Mobil balap. Dia kecepatan akhirnya ya 13 meter per detik. Kecepatan mula-mulanya 28 meter per detik. Berarti dia melambat ya. Dari 28 meter per detik menjadi 13 meter per detik. Nah, waktunya juga sama ya. Nah, kita perhatikan pada saat 28 meter per detik di posisi mula-mula ya, mobil itu sudah memiliki waktu 9 detik. Lalu setelah 12 detik ya, mobil itu kecepatannya
berkurang menjadi 13 meter per detik. Ini adalah gambarannya ya, ilustrasinya yang di bawah ilustrasi. Ini adalah mula-mula pengamatan ya, dilakukan pada saat waktunya adalah 9 detik. Nah, ternyata pada saat 9 detik kecepatannya adalah 28 gitu. Lalu kita lihat di sini ya. Setelah 12 detik ya, kecepatannya menjadi 13 meter per detik, berarti berkurang gitu ya. Nah, lalu berapa percepatannya atau perlambatannya ya. Ini menunjukkan adanya pengurangan kecepatan. Caranya juga sama ya. Mudah juga kayak tadi. Karena kita ingin menghitung percepatan rata-rata, maka di sini yang kita lihat adalah kecepatan rata-rata dibagi selisih waktu. Ya, kita peroleh nilainya adalah negatif 5 meter per detik kuadrat. Ya. Nah, 5 meter per detik kuadrat kalau kita lihat dari kanan ke kiri ya, atau melihatnya dari posisi akhir terhadap posisi awalnya, maka dia nilainya adalah negatif. Atau negatif itu juga bisa mengindikasikan adanya pengurangan dari kelajuan ya. Lajunya berkurang, maka dia negatif. Kenapa ya? Ini tandanya dari kanan ke kiri. Tadi saya katakan kita meninjaunya dari posisi akhir ke posisi awal, atau juga kita bisa katakan ya adanya sesuatu yang menghambat yang arahnya berlawanan. Berarti dia melakukan pengereman begitu ya. Nah, di sini pengeremannya ya karena kecepatannya cukup besar. Nah, itu perlu dibantu oleh parasut. Maka ini gambarnya ada parasutnya ya. Ini sudah dicatat ya, saya lanjutkan ya. Ya, ini adalah ilustrasi ya. Ilustrasi bagaimana mobil balap itu mulai bergerak dari posisi mula-mula yang ditandai dengan waktu adalah T sama dengan 0 detik ya. Terus ini setelah 1 detik ya. Dan yang ini setelah 2 detik. Ya, kita perhatikan di posisi mula-mula ya. Pada saat 0 mulai pengamatan kecepatannya adalah 28. Setelah itu setelah 1 detik, 2 detik kecepatannya berkurang ya, berkurang karena si mobil tersebut melakukan pengereman. Oke. Saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah persamaan yang tadi kita peroleh ya, adik-adik semua. Ya, persamaan yang kita peroleh. Berarti kita sudah mengenal istilah kecepatan rata-rata, dan percepatan rata-rata ya. Terus tadi juga kita selain mengenal kecepatan rata-rata, percepatan rata-rata, di awal saya sudah menjelaskan bahwa ada perpindahan ya. Kalau kecepatan rata-rata berarti ini berasal dari perpindahan. Ya. Nah, sekarang ya kita lihat di sini ya. Kalau kita hanya menyepakati dengan besarnya saja, artinya kita membahas tentang besaran skalar ya. Nah, maka kita bisa menuliskan secara skalar ya, kecepatan itu berarti X dikurangi X0, jarak akhir dikurangi jarak mula-mula, waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. Percepatan sama juga ya. Ini berarti bahasanya ini adalah laju ya. Laju akhir dikurangi laju mula-mula. Dan ini tentu saja tetap ya, kalau waktu adalah waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. Nah, ini yang membedakan. Yang ini kita tulis menggunakan konsep besaran vektor. Kita menyebut besar dan arah.
Namun kalau yang ini kita hanya menyebut besarnya saja tanpa pusing sama arah ya. Nah, sekarang coba kita turunkan ya. Ini sebelum saya jelaskan, saya kasih waktu buat adik-adik semua mencatat ya. Nah, di sini dengan asumsi posisi mula-mula itu adalah 0 ya. Waktu mula-mula adalah 0. Nah, lalu mengacu kepada persamaan yang tadi sudah saya definisikan, maka nanti kita bisa peroleh persamaan dalam bentuk lain. Nah, sekarang saya kasih waktu buat adik-adik untuk mencatat ya. Jangan screenshot, mencatat. Karena kalau terbiasa screenshot nanti nyatetnya tidak apa namanya tidak terbiasa ya. Jadi tolong ini dicatat dulu, saya kasih waktu 1 menit. Ya, oke, sudah dicatat ya. Oke, kalau sudah dicatat, kita mulai lagi ya.
Di sini saya asumsikan ya, eh, waktu mula-mula dan posisi mula-mula itu sama-sama di posisi 0 ya. Kita bisa lihat di sini. X0 sama dengan 0, T0 sama dengan 0. Berarti di kondisi awal semuanya dalam kondisi 0, 0 ya. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya di sini kita ingin mengamati ya kecepatan rata-rata ya, kecepatan rata-rata atau laju rata-rata di sini ya, karena kita tidak memperhatikan dia punya arah lagi ya. Maka di sini adalah laju rata-rata. Laju rata-rata ini berarti berasal dari jarak akhir dikurangi jarak mula-mula per waktu akhir dikurangi waktu mula-mula. Waktu mula-mula kita sepakat tadi di awal semuanya 0 ya. Sehingga laju rata-rata ya, karena di posisi awal itu semua 0, kita akan peroleh ya lajunya adalah X per T. Nah, X per T ini ya, kalau kita modifikasi secara matematis, misal kita hanya ingin mengetahui X, maka untuk memperoleh nilai X atau posisi akhir, di sini tinggal dikalikan saja V rata-rata atau kecepatan rata-rata, laju rata-rata dikalikan waktu. Ya. Nah, ternyata ya kalian mungkin rada bingung ya, kenapa ini V rata-rata X per T ya, untuk mencari X itu sama dengan V rata-rata dikali waktu, sampai sini udah paham, terus muncul ini, setengah dikalikan V0 ditambah V. Dari mana gitu ya. Nah, ini asalnya ya, adik-adik semua, kalau kita ingin menghitung rata-rata, berarti kan kita membandingkan, karena ini yang kita bandingkan adalah dua variabel ya, V0 dan V akhir begitu. Nah, jadi rata-ratanya berapa? Berarti kan ini ada dua ya. Berarti rata-ratanya V ditambah V mula-mula dibagi 2 gitu. Sehingga muncullah persamaan X sama dengan setengah dikalikan V0 ditambah V dikalikan T. Asumsinya demikian. Nah, sekarang kalau dalam kondisi ini ya, X0, T0, berarti V0-nya sama dengan 0. Sehingga untuk menghitung jaraknya, maka di sini menjadi setengah dikalikan V dikalikan T. Ya. Untuk konteks ini ya. Oke. Nah, sekarang percepatan. Percepatan juga sama ya. V dikurangi V0 per T dikurangi T0. Nah, kita balik sekarang. Kalau persamaannya kita rubah ya dengan asumsi tadi ya. X0, T0 itu sama dengan 0 ya. Maka ini T mula-mulanya ini menjadi tidak ada ya. Maka A kali T. Nah, kalau kita perhatikan lagi yang di sini. Sebentar ya, biar kalian tidak bingung. Ketika X0 ya, X mula-mula itu di posisi awal dan kita menghitung pada saat waktu awal begitu ya. Bisa saja si benda itu sebenarnya sudah bergerak ya. Kan ini kerangka acuan ini X itu. Namun bisa juga benda itu diam. Jadi belum tentu di posisi T
T0 dan X0 itu bendanya juga diam, belum tentu ya. Tergantung eh, proses pengamatan dan acuannya ya. Oke. Sehingga apa? Sehingga dengan kondisi ini kita akan memiliki bentuk umum seperti ini. Ini adalah bentuk umum ya. Bentuk umum. Sama juga dengan ini ya, percepatan ya. Nah, berarti percepatan itu merupakan apa perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Nah, ini kita membandingkan dua hal, yaitu kecepatan akhir dengan kecepatan mula-mula. Ya, di sini dibandingkan dengan waktu ya, sehingga T dikurangi T0. Dan ketika kita modifikasi dengan asumsi yang sama dengan slide sebelumnya bahwa pada saat X0 otomatis T-nya ya kita asumsikan masih 0 juga ya, belum mulai pengamatan ya. Berarti di sini A sama dengan V dikurangi V0 per T ya. Ini dirubah secara matematis menjadi A kali T ya. Kalau ada tulisan AT ini berarti A kali T ya, adik-adik semua. A kali T sama dengan V dikurangi V0 ya. Nah, ini tidak lain ya, bisa kita modifikasi menjadi V sama dengan V0 ditambah A kali T. Jelas ya? Jadi ini dipakai untuk menghitung kecepatan ya. Apabila kita mengetahui waktu akhirnya dan percepatan serta laju mula-mulanya atau kecepatan mula-mula. Ya, bisa dicatat dulu ya. Supaya paham, coba kalian lihat dan perhatikan secara pelan-pelan ya. Dari sini ya, kenapa begini ya. Terus dari sini menjadi ini ya, kenapa. Terus dari sini menjadi persamaan ini, kenapa begitu ya. Coba ditulis di buku. Nah, kondisi ini ya dipenuhi ketika nilai A-nya atau percepatannya adalah konstan, artinya tidak berubah ya, nilainya tetap. Oke, sudah ya, sudah dicatat ya. Saya bisa lanjutkan. Nah, dari apa yang sudah kita pelajari ya, tadi kita sudah mempelajari ya, saya rangkum. Ada perpindahan ya, ada percepatan, ada kecepatan akhir, ada kecepatan mula-mula, ada waktu tempuh ya. Nah, maka di sini ya, asumsinya ya, asumsi percepatannya itu adalah konstan atau tetap ya.
Nah, kita memperoleh 5 variabel di dalam kinematika. Yang pertama, yang tadi saya sampaikan ya, saya ulangi. Ini adalah 5 variabel dalam kinematika yang adik-adik semua harus catat ya, karena ini penting. Ada perpindahan, ada percepatan, di sini percepatan asumsinya adalah konstan ya. Terus ada kecepatan akhir ya pada waktu tempuh T ya, itu adalah V. Terus ada kecepatan mula-mula, itu adalah V0 ya. Terus ada waktu tempuh, itu adalah T. Nah, ini adalah 5 variabel di dalam kinematika. Ya, dicatat dulu ya, yang ini ya. Pak, boleh Kak izin bertanya? Boleh, boleh Bu. Tentang kecepatan itu tadi loh Pak, gimana kalau yang dihubung dengan ini, tetesan oli itu biasanya? Anak-anak itu kan ada tuh biasanya yang dia kalau dipercepat tetesan olinya semakin rapat atau bagaimana. Mungkin itu diulas lagi Bapak, soalnya agak bingung. Terima kasih. Oh iya, iya. Oke, mungkin nanti di akhir ya, sesi akhir ya Bu, biar saya apa terstruktur dulu ya, terstruktur dulu. Nanti sesi tanya jawab tentang tetesan oli ya. Itu yang kalau tidak salah ya teteskan di atas kertas ya. Halo. Ya oke, nanti saya jelaskan di akhir. Ini bisa saya lanjutkan ya, Bapak adik-adik semua, Bapak Ibu. Ya, saya lanjutkan ya. Kita tadi sudah mengenal 5 variabel di dalam kinematika ya. 5 variabel ya, ada perpindahan, percepatan, kecepatan akhir, kecepatan mula-mula, dan waktu tempuh. Nah, di sini kita mulai lagi sekarang. Tadi kita sudah mengenal, udah memahami 2 persamaan ya. Persamaan kecepatan dan persamaan untuk posisi ya. Ketika X0 sama dengan 0 atau posisi mula-mula itu masih 0 dan waktu mula-mula masih 0 ya. Nah, di sini ya, di sini kita lihat ya, apabila nilai dari V itu dimasukkan menggantikan V yang ini. Kita substitusikan ya, nilai V ini ke dalam sini. Maka kita akan peroleh V0 ditambah V0 ditambah A kali T. Ya. Dari sini kita dapatkan bentuk persamaan X sama dengan V0 kali T ditambah setengah AT kuadrat. Ya, ini adalah bukti bahwa ketika kecepatannya konstan ya, untuk mencari posisi ya, ternyata posisi itu merupakan persamaan berbentuk kuadrat dari waktu, yaitu X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau kita di soal itu diketahui posisi mula-mulanya, maka di sini ada X0 ya. Ada X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Namun pada saat X0 itu asumsinya ya, ketika ada posisi mula-mula, asumsinya juga waktunya masih 0. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini saya kasih waktu lagi untuk mencatat ya, untuk adik-adik semua. Sudah. Sudah, oke.
Saya lanjutkan kalau sudah. Nah, ini ada contoh ya. Di sini ada kapal boot ya. Ada saat waktu sama dengan 0 ya, mula-mula kita ingin mengamati motor boot ya, atau kapal boot yang sedang melaju. Ya. Nah, pada saat mulai menghitung, pada saat awal sebelum saya tekan stopwatch-nya, dia sudah punya kelajuan 6 meter per detik. Kita ingin mengamati apakah dia setelah waktu tertentu, dalam hal ini setelah 8 meter per detik, lajunya berapa gitu ya. Nah, V-nya berapa gitu ya. Nah, namun di sini yang ditanyakan ternyata adalah X ya. V-nya kita tidak ditanyakan ya. Sebenarnya bisa dihitung juga V-nya. Cuma kalau misalnya kita ingin menghitung X-nya ya, maka kita bisa gunakan dengan persamaan yang tadi. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. V0-nya ya, kecepatan mula-mula tadi 6 meter per detik. Setelah menempuh jarak tertentu, kita nggak tahu jaraknya berapa karena kita ingin hitung. T-nya adalah 8 detik. Jadi artinya kita ingin menghitung jarak setelah 8 detik gitu ya. Setelah 8 detik. Nah, kecepatan mula-mulanya 6, berarti 6 dikalikan 8. Percepatannya ya, ternyata sudah dihitung dan diketahui besarnya adalah 2 meter per detik kuadrat. Ya. 2 meter per detik kuadrat. Waktunya gunakan waktu akhir 8 detik kuadrat. Sehingga apa? Sehingga kita bisa peroleh ya 6 kali 8, 48 dikalikan dengan setengah kali 2 itu adalah 1, 8 kuadrat itu adalah 64. Jadi 64 ditambah 48 ya. Oke, di sini kurang lebih 110 meter. Nanti tolong hitung lagi ya. Khawatir saya salah menghitung di sini. Sudah dihitung oleh adik-adik semua? Apakah saya salah menghitung? Siapa yang sudah menghitung? Harusnya 110 atau 112? 12, Pak. 12. Ya, 112. Oke ya. Berarti ini harusnya 112. Nanti tolong dibetulkan ya. Kalau sudah memperoleh PDF saya, tolong dibetulkan. Ini harusnya adalah 112 ya. Karena 48 ditambah 64 ya. Mohon maaf saya typo tadi malam. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah contoh ya dari pesawat jet yang berada di suatu kapal induk ya. Nah, di sini tujuannya adalah kita ingin menghitung perpindahan ya. Menghitung X, menghitung jaraknya di sini ya. Nah, diketahui di sini V0-nya 0 ya, 0. X-nya ingin ditanyakan, A-nya sudah diketahui yaitu 31 meter per detik kuadrat. V-nya itu adalah 62. Ya, coba hitung dulu berapa. Ya, sekitar itu juga. Ya, saya adik-adik belajar olimpiade saat ini berapa jam? Kamu udah cari berapa jam? 5 jam.
3 jam atau berapa jam? Sekolah aja. Jadi ya minimal 2 jam untuk belajar Olimpiade matematikanya. Terus buat materi-materi matematika yang SMA yang itu Beres kan, Cak? Tapi ada juga di lagi ngapain? OSK sama OSP ya. Tidak. Ya, fungsi transformasi geometri, polinom. Ngomong-ngomong nggak ada. Adik-adik bisa pinjam buku abang-abangnya atau kenalannya yang kelas SMA untuk dipelajari. Malas. Ini SDS-nya, dedikasi undang mandiri. Ya, sudah dihitung? Ngapain? Ya, kurang lebih. Nanti kalian bisa menghitungnya ya, menggunakan konsep seperti ini ya. Karena kita ingin menghitung tadi nilai X, sementara yang diketahui adalah percepatan dan kecepatan akhir. Nah, sehingga ya, kita perlu melakukan modifikasi dari persamaan. Tadi ingat ya, adik-adik semua, bahwa nilai X itu adalah setengah dikalikan V0 ditambah V kali T. Ya, kita peroleh persamaan ini. Lalu dari sini, dari persamaan yang percepatan tadi, apabila kita mengasumsikan waktu mula-mulanya adalah 0, maka kita modifikasi T-nya sama dengan V dikurangi V0 per A. Ya, V dikurangi V0 per A. Sehingga kalau ini disubstitusikan atau kita gantikan T menjadi V dikurangi V0 per A, kita akan peroleh nilainya menjadi setengah V0 ditambah V dikalikan V min V0 per A. Maka kita akan dapatkan persamaan X sama dengan V kuadrat dikurangi V0 kuadrat per 2A. Nah, setelah kita memperoleh persamaan ini, maka kita bisa menghitung besarnya X. Ya. Nah, kita tadi lihat bahwa V0-nya adalah 0. Ya, karena V0-nya adalah 0, maka nanti X-nya ini sama dengan V kuadrat per 2A. Ya, mungkin ini dicatat dulu ya. Ngapain saya di situ? Sudah dicatat? Sudah. Sudah, oke. Kalau sudah, saya lanjutkan. Nah, ini adalah nilainya. Nah, tolong kalian coba hitung ulang ya, khawatir saya salah lagi. Ini sama siapa? Kan tadi sama aku dibuka ini. Sama kamu. Ya, hasilnya adalah 62 meter ya. Benar ya kalau ini ya. Karena percepatannya 31. 62 per 62 kuadrat per 2 kalikan 31. 2 kali 31. 2 kali 31 berapa? 62. 62 kuadrat itu kan 62 kali 62, maka bisa dicoret gitu ya. Sehingga kita peroleh
nilainya adalah 62 meter. Sudah dicatat ya? Sudah. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, ini adalah 4 persamaan di dalam kinematika untuk percepatan konstan, ya. Ada V sama dengan V0 ditambah A kali T. Nah, ada X sama dengan setengah V0 ditambah V kali T. Ada V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali X, ya. Ada X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke. Sudah dicatat ini? Nih, sudah ya. Saya bisa lanjutkan. Nah, ini adalah strategi ya, strategi dalam menghitung ya, strategi dalam menghitung soal-soal di dalam konsep kinematika. Yang pertama ya, saya sarankan adik-adik semua harus bisa mengilustrasikan atau menggambar dari soal yang dimaksud. Maka tadi saya selalu menayangkan gambar. Setiap ada soal saya buat gambarnya, setiap ada soal saya buat gambarnya. Lalu tentukan arah positif negatifnya. Ke kiri ke kanannya tentukan menggunakan ilustrasi sesuai dengan acuan koordinat Kartesius. Ya. Nah, lalu setelah kita bisa menggambarkan terus menentukan arah benda bergerak begitu ya. Lalu kita harus ketahui nilai-nilai dari variabel-variabel yang sudah ditulis di soal. Misalnya A-nya berapa, V-nya berapa, terus apa yang ditanyakan, misalnya X yang ditanyakan berarti X-nya dikasih tanda tanya, begitu ya. Jadi pertama gambar, lalu tentukan arah ke kiri ke kanan ke atas bawah gitu ya. Yang ketiga lalu mengetahui atau diketahui nilai dari variabelnya berapa saja, terus yang tidak diketahuinya variabel yang mana, begitu ya. Nah, lalu kita memilih persamaan yang sesuai, memilih persamaan yang tepat untuk bisa menyelesaikan soal yang dimaksud gitu. Oke, jelas ya. Ya, oke. Itu adalah strategi dalam mengerjakan soal di kinematika. Nah, ini adalah contohnya ya. Ini ada contoh pesawat ruang angkasa ya. Pesawat ruang angkasa yang bergerak dengan kelajuan 3.250 meter per detik ya. Tiba-tiba ya ada bagian dari roketnya tuh yang terbakar. Menyebabkan apa? Menyebabkan si pesawat ulang-alik itu ya mengalami penurunan kecepatan ya, kecepatannya menurun ya, dengan nilai percepatannya ya, karena dia menurun maka perlambatannya 10 meter per detik kuadrat. Tuh. Nah, yang ditanyakan adalah kecepatan dari pesawat ulang-alik ketika jaraknya atau perpindahannya itu sudah mencapai 215 km. Ya. Nah, menghitungnya relatif terhadap apa? Terhadap bagian dari roket yang mulai terbakar. Gitu. Jadi
Acuannya apa? Acuannya adalah ini ya, 3250 ya, itu acuannya. Nah, kalau kita mengikuti strategi menjawab tadi ya, maka kita harus menuliskan dulu variabel-variabel yang diketahui. Di sini ada X, ada A, ada V0 ya. Yang ditanyakan adalah V ya, seperti ini ya. The velocity of spacecraft ya. V. Nah, ini kurang lebih apa namanya ilustrasi dari apa yang tadi disampaikan di soal ya. Jadi pertama kita gambarkan dulu ya, terus tentukan arah ya, negatif positifnya, atas bawahnya, kiri kanannya gitu. Lalu acuan-acuannya perlu kita lihat kemana arah gerak dari pesawatnya ya, terus mengalami perlambatan berarti ilustrasinya bagaimana, terus mulai menghitung dari mulai dia pesawat itu terbakar itu di titik mana begitu. Lalu kita bisa mulai menghitung, memilih persamaan yang tepat. Ya, karena kita ingin menghitung V, ya, sementara kita sudah mengetahui variabel X, A, dan V0, sehingga kita bisa menggunakan persamaan V kuadrat, ya, sama dengan V0 kuadrat ditambah 2A kali X. Ya. Nah, ini kalau kita modifikasi, ya, V-nya itu sama dengan akar V0 kuadrat ditambah 2A kali X. Sehingga apabila kita hitung, ya, nilainya adalah untuk V kurang lebih 2.500 meter per detik. Nanti coba adik-adik hitung lagi ya. Khawatir saya salah menghitung lagi. Kan sampai jam 11.30. 30. Oke. Bisa saya lanjutkan ya. Nah, selanjutnya adalah tentang gerak jatuh bebas ya. Nah, gerak jatuh bebas ya. Di sini terjadi pada saat benda itu jatuh tanpa dipengaruhi oleh penyebab yang lain ya. Misalnya jatuh bebas itu bola jatuh dari atas gedung ya, atau apel jatuh dari pohon. Ya, itu kan tidak ada yang menjatuhkan. Jadi dia jatuh saja tanpa ada yang menyebabkannya, tanpa ada yang mendorong begitu ya. Berarti di sini namanya gerak jatuh bebas. Di dalam gerak jatuh bebas, ketika benda jatuh dari atas ke bawah ya. Nah, kenapa benda itu bisa mengalami gerak dari gerak jatuh bebas dari atas ke bawah? Tentunya karena ada percepatan gravitasi atau gaya gravitasi ya. Nah, besarnya kalau nanti kalian belajar lebih jauh, nilainya adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Namun setahu saya untuk adik-adik sudah mengetahui mungkin ya, besar dari percepatan gravitasi bumi 10 meter per detik kuadrat ya kalau dibulatkan. Sebenarnya nilai aslinya itu adalah 9,8 meter per detik kuadrat. Oke. Nah, di sini saya tandai merah nih ya untuk gerak jatuh bebas ya. Nah, ini percepatan jatuh dari benda itu disebut percepatan gravitasi. Kenapa? Karena percepatan itu diakibatkan oleh adanya gravitasi bumi ya. Maka di sini saya tulis acceleration due to gravity ya. Oke, jelas ya. Nah, ini kalau kita konversi ke dalam satuan lain, 9,8 meter per detik kuadrat itu adalah 32,2 feet per detik kuadrat.
Nah, ini adalah contoh ya, dua benda yang dijatuhkan. Satu ya, yang satunya ini adalah kondisi ada udara ya, tabungnya. Yang ini adalah hampa udara ya, atau kondisi vakum ya, vakum tidak ada udara. Nah, ketika sama-sama dijatuhkan, maka yang dalam kondisi hampa udara, dua buah benda ini jatuh bersamaan. Namun yang ada udaranya, benda yang ini, yang warna hitam ini, jatuh duluan dibandingkan yang warna kuning. Penyebabnya apa? Ada yang bisa menjawab? Ada udaranya. Ya, Berenang. ada udaranya. Ada udaranya, betul ya. Karena ada udaranya, maka kenapa? Benda satu, asumsikan kertas yang kertas yang diremas-remas ya. Terus yang satu adalah potongan kertas yang persegi dijatuhkan bersamaan begitu. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Kertas warna kuning lebih ringan. Kertas warna kuning lebih ringan. Ada lagi yang bisa menjawab? Tadi dikatakan yang satu berisi udara. Terus ada yang menjawab kertas lebih ringan. Ada lagi? Ada Karena alternatif gesekan jawaban lain tidak? udara. Kenapa? Karena bergesekan dengan Kertas udara. kuning. Tidak jelas tadi apa? Ulangi. Karena bergesekan dengan udara. Ya, betul. Karena benda bergesekan dengan udara ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ketika ada udara di dalam tabung ya, menyebabkan gesekan udara ya untuk benda yang memiliki luas penampang lebih besar. Ini kan luas penampangnya lebar ya. Kalau ini kan karena diremas-remas sehingga kertasnya itu ngumpul gitu ya, mengumpul gitu ya. Nah, maka hambatan gesekan udaranya ini asumsinya lebih kecil. Kalau ini lebih besar karena kan lebih lebar begitu ya. Sehingga ketika dijatuhkan maka benda yang memiliki luas permukaan lebih kecil itu akan jatuh duluan karena hambatan udaranya lebih kecil yang ini. Yang ini lebih besar. Ya, jelas ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, ini ada bola atau batu gitu ya, dijatuhkan dari atap gedung ya. Bukan dijatuhkan, kalau dijatuhkan berarti tidak jatuh bebas, harus didorong ya. Ini bola atau batu jatuh dari atap gedung ya. Nah, setelah 3 detik ya, berapa perpindahan dari batu tersebut dilihat dari atap gedung ya, apabila acuannya atap gedung. Siapa yang bisa menghitung? Kita tentukan ya, ini saya sampaikan lagi, kita mengacu kepada koordinat X, Y ya. Berarti kalau secara vertikal maka dia sejajar dengan koordinat Y, sumbu Y ya. Kalau ke atas itu positif, kalau ke bawah itu negatif ya. Nah, di sini hanya diketahui nilai T saja. Nah, namun adik-adik perlu ingat, ada percepatan gravitasi ya yang sebesar 10 meter per detik kuadrat atau 9,8 meter per detik kuadrat. Sehingga ya, pakai cara tadi ya, tadi gambarnya sudah ada,
arahnya sudah kita tentukan ya, kemana negatif, kemana positifnya. Lalu variabel-variabelnya sekarang yang diketahui itu adalah tadi T ya, V0-nya tidak, percepatan gravitasinya ada ya, udah otomatis kalian harus hafal ya kalau percepatan gravitasi. Nah, yang ditanyakan adalah Y. Caranya bagaimana? Kita lihat di sini ya. Kalau tadi di awal ya, itu kan kita lihat acuannya X ya. Nah, sekarang acuannya Y. Sebenarnya baik X maupun Y sama saja ya. Horizontal, vertikal itu sama saja. Nah, sehingga yang tadi yang persamaan di awal saya sudah perkenalkan untuk adik-adik semua, ini tinggal ganti saja X-nya menjadi Y ya, X-nya menjadi Y. Sehingga kalau V0-nya ya itu tidak ada, maka 0 kali 3 itu tentunya 0 ya. Di sini setengah kali ya kita bisa pakai nilai 9,8 ini menjadi 10 ya. 9 ini 9 ya, 3 kuadrat 9. Berarti 9 dikalikan 5 ya 45 lah kurang lebihnya ya. Nah, karena arahnya tadi ke bawah, maka ini menjadi negatif. Negatif 44,1 atau negatif 45 apabila kita menggunakan nilai 9,8 ini adalah 10. Jelas ya? Sudah dicatat? Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang ini ada soal. Seberapa tinggi ya koin ini apa namanya ketika kita lempar menggunakan jempol kita ya arahnya ke atas itu ketinggiannya berapa tuh maksimum apabila diketahui kecepatan mula-mulanya adalah 5 meter per detik. Nah, asumsikan tidak ada udara yang menghambat. Jadi seolah-olah tidak ada hambatan. Nah, ini gambarnya kan ini soalnya. Lalu kita gambar nih, gambar. Lalu tentukan positif negatifnya. Ini ya. Oh, ke atas positif, ke bawah negatif begitu. Terus selanjutnya bagaimana? Selanjutnya lihat variabelnya ya. Variabelnya terus Y-nya yang ditanyakan ya. Nah, ini hampir sama juga dengan yang tadi, namun menggunakan persamaan yang berbeda ya. Persamaan ini sebenarnya sama juga dengan tadi yang di awal. Kalau yang di awal Y-nya ini adalah X, maka kita ingin menghitung Y di sini. Karena ingin menghitung Y, maka V dikurangi V0 kuadrat dibagi 2A. Kita peroleh nilainya adalah 1,28 meter. Jelas ya? Jelas. Ya, oke. Nah, ada yang bisa menjawab ini? Nah, saya skip aja nanti adik-adik semua pelajari di rumah ya. Yang ini ya. Iya. Ya, oke. Sekarang saya mau memperkenalkan konsep grafik ya. Tadi kita mengenal istilah atau persamaan bahwa V itu sama dengan X per T ya. Ya. X per T. V itu sama dengan X per T. Jadi kalau kita gambarkan, sumbu horizontal ini adalah T, sumbu vertikal adalah X. Maka untuk mengetahui V-nya, ya, V itu adalah garis ini. Kecepatan itu adalah garis ini.
ya, garis yang dibentuk oleh posisi dan waktu. Ya, garis yang dibentuk oleh posisi dan waktu. Ya, slope, ya ini namanya slope. Nah, untuk memahaminya maka kita perlu membuat perhitungan di sini ya. Delta X-nya 8 meter. 8 itu yang mana? Oh, berarti ini ya. 8, 12 sama 4, 8. Delta T 2. 2 itu adalah ini. Bisa juga 2 itu dari sini, dari 0 sampai sini bisa ya. Boleh di titik mana aja. Nah, 8 meter juga boleh dari titik mana aja ya. Bisa dari 0 ke 8, bisa dari 4 ke 12 gitu ya. Bisa dari 8 ke 16 ya. Dan seterusnya ya. Nah, ini adalah visualisasi juga ya. Posisi dengan waktu ya. X versus T. Nah, kalau gambarnya demikian ya, seperti ini. Nah, maka kecepatannya ini adalah positif karena dia masih mulai meningkat kecepatannya ke arah atas ya. Nah, ketika di sini apakah ada kecepatan? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena di sini posisinya tetap ya, posisinya tetap di 12 ya, di 1200. Tetap. Berarti karena posisinya tetap ya, berapapun waktunya posisinya tetap. Artinya apa? Artinya kecepatannya adalah 0. Ya, tidak ada kecepatan di sini. Oke. Jelas ya? Nah, Jelas. selanjutnya di posisi ketiga. Posisi ketiga ini menunjukkan ya, kecepatannya itu berlawanan arah. Yang ini positif ke atas ya, yang ini negatif. Karena ke bawah dan negatif artinya apa? Artinya gerak dari sepeda atau dari benda berlawanan arah dengan yang nomor 1. Begitu ya. Nah, ini tandanya berlawanan arah. Negatif velocity. Nah, ini adalah grafik posisi versus waktu ya. Grafik versus waktu yang di sini merujuk kepada persamaan yang berbentuk kuadrat. X sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat ya. Di sini posisi slope-nya ya ini berbentuk kuadratik ya, hampir berbentuk kuadratik. Oke. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk yang kecepatan ya, untuk kecepatan juga sama ya di sini. V sama dengan V0 ditambah A kali T. Maka slope ini menunjukkan nilai dari percepatan ya. V0-nya diketahui 5 meter per detik, maka di titik ini. Kalau V0-nya 0, maka mulainya dari titik 0 di sini. Ya. Jelas ya? Karena ini V0-nya mulai dari 5, maka dia mulainya di titik sini. Berarti yang slope ini, ya garis ini secara fisika ya merupakan percepatan ya, karena slope itu nilainya adalah selisih antara perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Ya, alhamdulillah ya sudah menunjukkan 11.21. Saya akan menjelaskan tadi yang apa tadi pertanyaannya? Tetesan oli ya. Sebentar ya, saya
Saya coba pakai ini ya, share whiteboard, mudah-mudahan bisa. Ya, tadi yang bertanya kepada saya ya tentang tetesan oli ya. Tetesan oli ya, kita misalnya begini ya. Misal tetesan oli yang terbentuk ya. Tetesan oli yang terbentuk di titik ini ya. Selanjutnya di titik ini. Selanjutnya di titik ini. Sebentar ini. Oke, saya ulangi lagi. Tetesan oli titik ini. Titik ini. Titik ini. Nah, misalnya seperti ini ya. Nah, ini tetesan oli ya dideteksi di atas kertas ya. Jadi tetesan oli netes, terus ada indikatornya ya di kertas, atau kita ingin mengamati tetesan oli yang jatuh di aspal ya, di jalan ya. Nah, kita lihat jaraknya ya. Hal yang perlu diperhatikan ya, benda jarak ini memiliki keteraturan atau tidak ya. Sebentar. Nah, ini memiliki keteraturan atau tidak jarak dari sini ke sininya. Kalau jaraknya ini memiliki keteraturan ya, maka kita bisa mengasumsikan ya gerak dari mobil tersebut atau kendaraan yang olinya bocor itu mengalami gerak lurus beraturan. Ya. Sehingga apa? Asumsinya kalau ini jaraknya sama, kecepatan si mobil itu sama. Sehingga perubahan kecepatan terhadap waktunya konstan. Kenapa konstan? Kan sama. Ya. Jadi antara jarak ini ya. Jarak ini ke jarak sini sama semua ya. Ini sama, di sini yang ini juga sama ya. Ini artinya dia mengalami gerak lurus beraturan. Arti gerak lurus beraturan itu adalah perubahan kecepatan terhadap waktu ya. Itu konstan, sama, tidak berubah. Misal 2 meter per detik ya sudah 2 meter per detik semua ya. Berarti kendaraan tersebut melaju dengan gerak lurus beraturan. Nah, kalau semakin cepat bagaimana? Nah, kita lihat nanti jarak antara tetesan olinya ya. Kalau makin cepat berarti apa? Makin rapat ya. Tapi kalau dari rapat terus renggang, renggang, renggang terus lebar begitu ya. Maka itu dari cepat ke lambat. Gitu. Namun kalau dari renggang, rada renggang, terus makin lama makin rapat, berarti dia makin cepat. Berarti gerak lurus beraturan bisa diamati dari tetesan oli yang jatuh di jalan, ya. Nah, apakah jaraknya sama, ya, ataukah tidak? Kalau tidak, berarti ada 2 kemungkinan. Gerak lurusnya berubah beraturan, atau gerak lurus berubah tidak beraturan. Kalau tidak berubah gerak lurus berubah tidak beraturan, contohnya apa misalnya ya kalau ada yang nanya. Ya itu contohnya misalkan kita naik motor, kadang ngegas, kadang ngerem, terus ada polis tidur, ngerem lagi, ngegas lagi. Nah itu jaraknya tidak, tetesan olinya pasti akan berantakan itu jaraknya, tidak secara teratur gitu ya.
Ya, itu nanti kalau adik-adik punya waktu iseng ya jalan-jalan sore, lihat di jalan apakah ada tetesan oli atau tidak, hitung gitu ya. Pasti orang pada pada bingung itu mau ngapain itu ngitung-ngitung tetesan oli gitu ya. Ya ini sekedar joke saja ya. Jadi prinsipnya tetesan oli itu bisa digunakan untuk melihat apakah benda tersebut atau kendaraan tersebut bergerak lurus beraturan, bergerak lurus berubah beraturan, atau bergerak lurus berubah beraturan yang tidak teratur gitu, beraturan perubahannya gitu ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau Bapak, maaf ditanyakan? Ya, boleh. ya. Untuk pola tetesan oli itu kalau menurut konsep saya itu seperti ini. Berbanding terbalik atau berkebalikan dengan apa namanya ticker time. Mm-mm. Ticker time. Jadi kalau misalnya pola tetesan oli itu semakin lama semakin renggang, itu GLBB-nya dipercepat. Kalau pola tetesan olinya semakin lama semakin rapat, itu GLBB-nya diperlambat. Itu konsepnya terbalik atau tidak, Bapak? Ya, jadi eh kalau menurut saya pada prinsipnya sih sama ya, Bu ya. Sama sebenarnya. Tinggal nanti kita melihatnya gini, Bu. Apakah tetesan dropletnya itu yang cepat atau mobilnya yang bergerak lebih cepat gitu loh. Kalau misalnya kita mengambil asumsi, ya, ambil asumsi tetesannya itu teratur, Ya. ya, tetap begitu Bu. Terus mobilnya makin cepat gitu loh. Iya. Ya, kalau makin cepat Mas, berarti jaraknya makin jauh atau renggang. makin, nah gitu loh. Betul, makin renggang. Nah, tapi kalau dropletnya itu eh, bertambah kenceng, tapi laju mobilnya tetap, ya, maka tetesan Iya. itu lebih rapat ya. Kurang lebih kan kayak gitu ya Bu ya. Jadi tergantung kita melihat dari dua sisi ya. Tadi mungkin saya rada-rada keliru juga ya kayaknya tadi menjelasinnya. Jadi pada prinsipnya dari jarak antara titik oli ke titik oli berikutnya kita bisa secara umum ya bisa mengamati gerak lurusnya tersebut apakah beraturan atau tidak begitu. Ya oke, terima kasih Bu. Terima kasih, Pak. Ya, ya Bu. Ada lagi adik-adik yang mau ditanyakan? Ya, tidak ada ya. Udah pada mau siap-siap sholat Jumat ini kayaknya. Tinggal 1 menit lagi. Mungkin dari saya cukup. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan tadi terima kasih dari Ibu yang sudah mengajak diskusi gitu ya. Ya, jadi prinsipnya adalah melihat dari dua sisi kecepatan netes sama kecepatan dari mobil yang bergeraknya gitu. Ya, terima kasih Bapak, Ibu, adik-adik semua. Selanjutnya saya serahkan kepada host yaitu Ibu Nenden. Mangga Ibu Nenden, nuhun. Ya, terima kasih Bapak. Alhamdulillah sudah selesai pertemuan ketiga untuk mata pelajaran IPA Fisika ya Pak ya. Ya, Untuk record nanti akan saya bagikan juga di grup Telegram ya Pak ya. ya, ya. Ya. Terima kasih. Kita tutup acara hari ini dengan doa akhir acara. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nenden. Punten Sama-sama kalau Pak. banyak kalau Ya. banyak ini ya. Kok. Izin live ya Bu, Iya adik-adik Pak, semua. silakan.